Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bunda semua dan ayah, makasih sudah hadir, dua orang ayah dan beberapa orang calon ayah, insya Allah. Makasih teman-teman dari SD Hutujah dan teman-teman TK. Terima kasih sudah semangat baca. Tadi baca apa deh? Tasbihnya apa tadi? Ya baik. Baik. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya agak tegang nih, Bu. Udah kayak mau UN, nggak usah dicatat dulu. Jangan-jangan nggak ada yang mau dicatat. Kita santai aja, Bunda ya, santai aja. Kita mau bicarain, mau diskusi sebenarnya. Ini bukan pengajian, karena saya bukan ustadz. Jadi ini hanya sekedar sharing saja. Nah, yang kita mau sharingkan itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan ibu-ibu, yang sudah Allah takdirkan menjadi kawan ya, kawan sejalan seiring, yang mungkin insya Allah mudah-mudahan semakin lama berumah tangga semakin cinta, atau mungkin sebaliknya ya. Kita harus terima kenyataan itu. Ada juga orang yang semakin lama menikah terasa bukan seperti rumah, tapi seperti rumah tidak lagi seperti rumah, hanya seperti tempat singgah. Ibu yang ngomong ya, nggak saya yang ngomong ya. Jadi seperti shelter gitu, seperti halte gitu ya Bunda ya, halte. Kenapa menjadi halte tidak menjadi rumah gitu ya? Kenapa harusnya semakin lama semakin kita tahu pasangan kita, harusnya semakin rumah itu seperti rumah, nggak seperti halte. Kenapa ya kira-kira Bunda ya? Sebabnya kenapa ya kira-kira ya? Terserah Pak Irwan aja lah ya, gimana sebabnya gitu ya. Ada banyak hal sebenarnya Bun, ada banyak hal. Nah, kita mau, salah satu yang kita mau diskusikan hari ini adalah apa yang sering dipanggil anak-anak kepada seorang laki-laki dewasa yang namanya ayah gitu ya. Tadi saya menanyakan apakah makin lama semakin cinta, atau semakin lama semakin merasa bahwa rumah itu just not home gitu, tapi hanya just shelter gitu, hanya seperti tempat singgah aja. Kalau halte kan orang nggak betah lama ya Bunda ya di situ ya, nggak betah lama, kata pengennya cuman berapa hanya singgah gitu. Kalau rumah sudah seperti halte itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi gitu ya Ustadz ya, kata Abdullah Mubarak mengatakan, bersoal rumahmu, bersoal komunikasimu dengan pasanganmu, bersoal cara kamu mengasuh dan didik anak-anakmu, apalagi bawaannya panas aja komunikasinya gitu ya. Semakin lama semakin nggak nyambung omongan suami dengan istri. Semakin lama kita lebih banyak kamuflasenya kepada esensinya, lebih banyak pura-pura bahagianya daripada bahagia yang sebenarnya. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan jangan, kalau ibarat kata sekarang itu, jangan sering-sering ikut pelatihan parenting gitu ya. Jadi jangan sering-sering ikut seminar, nanti kecanduan dan keracunan gitu. Jadi apa ulama menyarankan apa Bud? Kalau rumah tangga bermasalah, anak susah dididik, hafalannya susah, komunikasi nggak nyambung suami dan istri, bawaannya panas aja, apa kata ulama? Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi Abdullah Mubarak mengatakan satu saja yang diperiksa di rumah itu, periksalah hubungan suamimu dengan Allah. Itu yang satu ya. Nah, gitu. Jadi kita nemuin sekarang Bunda, esensinya parenting dalam Islam itu adalah terletak pada seseorang yang ada di depan ini, namanya ayah ya. Bahkan sampai kehidupan spiritual sekalipun di dalam rumah tangga kita, persoalan pengasuhan, penghebatan spiritual, ketahanan keluarga, ketahanan keagamaan sekalipun, itu sangat tergantung dari seorang laki-laki yang di depan ini, yang maksud saya yang ini gitu ya, bukan sini maksudnya, yang di belakang saya. Jadi memang tergantung dari hubungan ayahnya dengan Allah. Jadi itu selesai itu Bun. Jadi sebenarnya kita pun sudah selesai nih acara kita, kalau kita sudah sepakat bahwa sudah ada masalah di rumah tangga kita, sudah urusannya kita datang ke suami, kita lihat hubungan suami dengan Allah.
Kalau suami sudah komitmen dan konsisten, sudah selesai, kita nggak perlu lagi ikut seminar, nggak ikut perlu apa lagi gitu. Gimana, setuju Bun? Kalau udah setuju kita baca doa majelis ini. Kalau udah setuju nggak kira-kira Bunda? Jadi hubungan suami dengan Allah itu seperti apa Bun kira-kira Bun? Sederhananya seperti apa? Gampangnya gimana Bun? Gampangnya seperti sholat subuhnya di mana kan gitu ya? Itu sederhananya seperti itu Bun ya. Tilawahnya rutin apa enggak gitu ya Bun. Jadi saya mau sampaikan kepada ibu-ibu dan kepada bapak, kepada diri saya sendiri sebenarnya, karena urusan parenting itu bukan urusan yang sulit-sulit. Ini sudah ada sederhana sekali, bahwa bermasalah rumah tangga, bermasalah mendidik anak, bermasalah komunikasi dan lain-lain, cuman satu aja, periksa hubungan suamimu dengan Allah. Artinya kalau rumah tangga lagi ngedrop, yang harus dilakukan adalah jangan keluar, jangan curhat, bahkan sampai ke guru ngaji sekalipun jangan curhat sama guru ngaji, gitu ya Bunda ya. Jangan bilang sama ustazah saya bermasalah nih rumah tangga saya, jangan bilang itu. Apa yang pertama dilakukan? Periksalah hubungan suami dengan Allah. Kalau suami nggak suka sholat subuh, nggak suka ke masjid, nggak suka tilawah, berarti pekerjaan kita yang utama adalah membenarkan hubungan itu lebih dahulu. Setelah itu baru kita bicara soal bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana menghebatkan disiplin anak, bagaimana hal-hal yang lain. Gitu ya Bunda ya. Ini salah satu alasan kenapa kita membahas tokoh yang di sini, ayah itu. Karena ayah itu rupanya sangat-sangat menentukan seperti apa masa depan dari sebuah rumah tangga. Gitu Bunda ya. Bersyukurlah ibu-ibu kalau ibu-ibu punya seorang laki-laki yang Allah takdirkan menjadi suami, dia menjadi qawwam di dalam rumah tangga. Bersyukurlah ibu dan bersabarlah ibu seperti Siti Aisyah binti Muzahim bersuamikan Fir'aun. Kita sudah, si ibu ini sudah hijrahnya sudah luar biasa gitu loh Bun. Pengen banget hijrah, nama suaminya susahnya luar biasa. Si istri bersemangat untuk hijrah, sama suaminya susah luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita bersabar ya Bun. Kemudian kita bersyukur. Aisyah binti Muzahim minta bercerai nggak sama Fir'aun? Enggak. Orang bilang, kenapa sih lo, ibaratnya kalau kita sekarang nih Bun, kenapa sih lu suami lu Fir'aun gitu ya, kenapa sih lu kuat banget sih nikah sama Fir'aun? Tapi apa kata Aisyah? Dia bertahan dan dia bersabar bersyukur. Kenapa? Karena beliau menghisap dirinya. Bisa jadi kalau kita sekarang ini ibaratnya budaya, sholat kita juga nggak bagus-bagus amat gitu, infaknya nggak bagus-bagus amat, puasanya nggak bagus amat, mulut juga nggak terjaga dengan baik. Satu-satunya yang Allah takdirkan kunci masuk surga adalah orang yang di samping ini, yang ketika azan subuh dia nggak bangun, ketika mau sholat apa dia susah, ketika anaknya pengen mendengarkan dia tilawah Al-Quran dia nggak tilawah. Nah kita bersabar dan bersyukur. Nah baik ayah dan bunda yang Allah Ta'ala. Kalau ayah itu fitrahnya apa Bunda kira-kira? Kalau ibu-ibu di dalam kitab Tarbiyatun Nisa itu ibu fitrahnya apa? Wadud dan walud gitu ya. Itu ya. Di taklimnya ibu-ibu kan sudah dibahas lah insyaallah ya. Kalau ibu itu fitrahnya wadud dan walud gitu ya Bunda ya, keperempuanan. Nah keperempuanan itu nanti dihebatkannya, nanti kita diskusikan ada di umur tertentu. Termasuklah yang paling hebat itu nanti anak-anak SD atau anak kelas 8, umur 8 sampai umur 15 tahun. Itu saat dimana dia akan dijadikan laki-laki menjadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Nanti kita lihat diskusikan. Itu ayah yang pegang. Nah kalau ayah fitrahnya apa kira-kira ayah? Fitrahnya ayah. Ibu-ibu mau membantu? Fitrahnya ayah qawwam. Fitrah ayah qawwam. Tidak ada seorang laki-laki pun yang terlahir tidak menjadi qawwam secara fitrah ya Bun ya. Secara virtue maksudnya, secara nilai nggak ada seorang laki-laki pun yang tidak qawwam. Ada anak laki-laki kita yang tidak jadi qawwam. Tadi kita ngelihat di depan nggak ada Bun, nggak ada. Ada anak laki-laki Bunda yang ketika dia di rumah, ketika dia ngambil gelas, tiba-tiba gelasnya pecah, terus kemudian nggak ada fitrah dia untuk bertanggung jawab. Kelihatan nggak Bunda? Semuanya bertanggung jawab. Lihat dari gestur tubuhnya. Anak kita mecahin gelas gitu ya, mecahin gelas, pasti lihat gestur tubuhnya pasti ada yang begini nih Bun. Ini fitrah qawwam nih Bun, fitrah bertanggung jawab.
Nah, cuman persoalannya siapa yang menghancurkan fitrah ini adalah orang yang terdekat dengan anak itu sendiri. Nah, ayah dan bunda yang Allah Ta'ala, jadi kita membicarakan seorang ayah yang fitrahnya qawwam. Secara ideal ayah itu qawwam. Tapi Pak Iwan, saya mendapatkan ada suami yang nggak qawwam. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan ke saya aja. Ada suami yang susah memuji dan menghargai. Ada suami susah untuk ngomong makasih aja susah. Bukan bapak di sini yang jelas, gitu ya. Sudah dimasakin yang enak, sudah dibuatkan goreng-gorengan yang enak, makanan yang enak, itu untuk ngomong makasih ya dek itu susah. Ada itu pernah dengar? Nggak pernah lah ya, nggak pernah lihat ya. Berarti suaminya udah selesai semua nih Bun. Ada yang susah itu Bun. Kenapa susah Bunda? Kenapa? Salah satu cirinya qawwam itu salah satu itu Bun. Ciri laki-laki itu adalah paling gampang untuk ngomong makasih dan menghargai dan mengapresiasi kaum perempuan. Tapi kenapa nggak bisa ngomong? Ada laki-laki yang nggak bisa ngomong? Kenapa yang nggak bisa mengucapkan terima kasih? Kenapa qawwamnya hilang? Apakah qawwamnya nggak ada sama sekali? Ada. Ada qawwamnya. Cuman qawwamnya itu, fitrah qawwam yang tadi bertanggung jawab itu, di umur 8-15 tahunnya orang ini, bapak ini yang sekarang menjadi ayah, lihatlah di umur 8-15 tahunnya dia. Seperti apa bapak atau ibunya melakukan stimulan perkembangan terhadap kelaki-lakian anak laki-laki di umur 8-15 tahun. Ada seorang suami yang susah untuk memutuskan, ada Bunda, ayah? Yang untuk mengambil sikap susah? Ada Bu. Saya misalnya, saya dengan istri, mohon maaf kalau pernah dengar contoh ini, saya sudah izin sama istri saya. Saya sama istri untuk nyebrang jalan aja, nyebrang jalan gitu ya, itu lamanya luar biasa. Sampai istri dulu ya ketika istri saya sehat, istri saya bilang, bang ini kita mau nyebrang apa mau nginep? Gitu. Saking lamanya, karena apa? Memutuskan, karena kan banyak angkot lewat gitu Ustaz ya, banyak angkot lewat. Untuk memutuskan iya sekarang itu susah. Gitu. Apakah qawwam saya hilang? Enggak, ada qawwam saya ada. Tapi kenapa nggak muncul ketika menjadi seorang suami? Nah, Bunda nanti kita lihatlah di umur 8-15 tahun saya, pasti ini yang kosong di dalam 8-15 tahun saya. Ya, baik. Nah, kenapa kita harus bicara ini, ayah dan bunda yang Allah SWT, bicara soal ayah ini yang harus qawwam? Karena ayah, nah bapak ibu, ayah bunda yang Allah SWT, karena kita, Allah mengingatkan kita nggak boleh meninggalkan anak yang lemah, gitu ya. Setuju? Ayah bunda setuju ya Bun? Ayah ya, setuju ya. Jadi jangan ninggalin anak yang lemah. Nah, anak yang lemah itu seperti apa Bunda? Anak yang lemah itu seperti ini Bun, kalau di kajian keayahan. Anak yang lemah itu adalah, ini salah satu bentuk ketidaksuksesan kita dalam mengasuh mendidik anak-anak yang seperti ini hasilnya. Ini yang lemah nih Bun. Ketika usia biologis lebih maju dari usia psikologis. Jadi usia badannya lebih maju dari usia perkembangan di dalamnya. Gitu ya Bun ya. Awaknya gede tapi nyalinya kagak ada, gitu loh Bun. Nah gitu. Nah ini nggak boleh, kayak Bunda ya. Nah siapa yang bisa membalikkan ini? Kalau suksesnya dalam mengasuh itu adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis, gitu ya Bunda ya. Usia perkembangan yang di dalamnya itu lebih matang dari usia fisik. Nah itu berarti kita berhasil, gitu ya Bunda ya. Nah kalau yang nggak berhasil yang di depan, ketika anak kita umurnya sudah 18 tahun tapi untuk memutuskan beli baju warnanya merah, putih, hijau, kuning susah gitu. Ketika umur 18 tahun belum bisa ngapa-ngapain, berarti itu gagal tuh Bun, itu generasi yang lemah ya. Gitu ya Bunda. Itulah sebabnya supaya kita berhasil ini dipegang oleh ayah. Ayahlah sebagai komandan supaya nanti anak-anak usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Gitu Bunda ya.
Seperti apa itu Pak Irwan? Ini contohnya. Ini contohnya Bun. Kalau di sejarah kita baca ini. Ya. Setidak-tidaknya gini Bun, kalau anak-anak suksesnya kita ngasuh mendidik anak itu seperti apa sih Bun? Contohnya Bun, kalau di zaman Rasulullah, zaman sahabat itu seperti ayah. Kalau punya anak TK itu suksesnya ukurannya bukan dia apakah lulus TK, lulus SD, lulus SMP, enggak bukan itu. Karena sejauh ini yang saya tahu patokan SD, SMP, SMA ini belum ada dalilnya gitu loh Bunda, ya. Belum ada dalilnya. Jadi patokan kita punya anak seumuran TK itu sudah pas seumuran TK atau tidak, kita kan ngelihatnya ke bagaimana Rasulullah dengan Hasan dan Husain gitu ya memperlakukannya, gitu ya Bunda ya. Gitu. Kalau nanti sukses anak kita di umur 9 sampai 10 tahun, salah satu ukuran suksesnya adalah bagaimana Rasulullah memperlakukan Anas bin Malik dan seangkatannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi umur 9 sampai 10 tahun itu sukses ngasuh anak itu adalah ketika semua proses tidak ada lagi kata depan di, tapi semuanya sudah me. Tidak boleh lagi diambilkan, tapi harusnya mengambilkan. Gitu Bunda ya. Kalau anak-anak kelas 4 SD pulang, Bunda, ayah, jangan sibuk lagi ngambilin makanan. Karena harusnya secara asolahnya, secara intinya pengasuhan dalam Islam itu anak seumur segitu, dia pulang, dia sudah bisa ngambil makanan sendiri. Nah gitu ya Bunda ya. Jadi kata depannya harusnya di, tidak lagi me. Gitu ya Bunda ya. Anak kelas 4, 5, 6 kata depannya nggak boleh lagi dibangunkan pagi hari, tapi harusnya dia membangunkan. Nah karena apa Bun, ayah? Karena target kita ngasuh di dalam Islam itu, ini menurut ilmu saya nih Bunda ya, ngasuh dalam Islam itu yang paling hebat cuman ada di umur 0 18 tahun, 0 sampai 20 tahun. Gitu ya Bunda ya. Jadi kalau mau serius suami istri ngasuh tuh cuma 0 sampai 20 tahun. 0 sampai 18 tahun. Nanti kita ngelihat 18 tahun itu umurnya Usamah, umur Zaid bin Sabit, umurnya sahabat-sahabat. Nah, secara internasional hampir seluruh dunia mengakui bahwa puncaknya pengasuhan itu adanya di umur 18 tahun. Jadi ayah dan bunda, kalau mau serius ngurus anak, itu bukan serius ngurus anak 18 tahun ke atas. Karena 18 tahun ke atas, semua potensi yang Allah berikan tidak sebaik dan sebagus di umur 18 tahun ke bawah. Ya. Logikanya lagi ayah dan bunda, kalau mau lebih serius ngurus anak suami dan istri, itu serius ngurusnya di umur 14 tahun. Itu yang sangat terbaik sepanjang hidup manusia. Di bawah 14 tahun yang terbaik itu kapan? Di umur 7 tahun dan 8 tahun. Tidak ada usia yang terbaik selain dari 0 sampai 7 tahun dan 8 tahun sepanjang hidup manusia. Kenapa bermasalah di negara kita? Karena logikanya kita nggak pakai logikanya sunnah pengasuhan. Kita lebih serius nanti ngurus anak kuliah, mau jual rumah, jual sawah pas dia kuliah. Kemampuannya sudah nggak banyak Bun. Kalau mau serius ngurus anak yang tadi tampil, usia TK, usia SD. Karena yang semua potensi pengasuhan yang terbaik adanya di umur itu. Bayangin bunda, mohon maaf ayah dan bunda sudah lebih tahu dari saya, hanya sehingga mengingatkan saja. Kalau mau suami istri serius ngurus anak itu, dia serius ngurus anak 0 sampai 7 tahun, 8 tahun. Jangan pernah main-main dengan anak 0, 8 tahun, 0, 7 tahun. Jangan pernah main-main. Jangan pernah banyak ada urusan TV, urusan games di anak 0 sampai 7 tahun, 8 tahun. Jangan banyak mengenalkan hal-hal yang di luar kepada anak di umur 0, 7, 8 tahun. Gitu ya bunda ya. Karena apa? Karena nggak ada kemampuan yang terbaik yang Allah berikan kecuali sepanjang hidup manusia, kecuali 0, 7, 8 tahun. Itulah sebabnya semua anak yang di umur 0, 7, 8 tahun, orang dewasa yang terlibat di umur 0, 7 tahun, 8 tahun, anak-anak kita, apakah itu suami istri, apakah itu kakek nenek, apakah itu sekolah, yang anak di sekolah itu ada anak 0 sampai 7 tahun, itu nggak boleh asal-asalan. Kalau guru nggak boleh guru asal-asalan. Kalau orang tua nggak boleh orang tua yang asal-asalan. Kenapa Bun? Kalau kita ngelihat di zaman dahulu itu, zaman khalifah-khalifah itu, kalau kita ngelihat gaji guru nih Bun, mohon maaf ya teman-teman yang lain, saking menghormati dan menghebatkannya urutan 0 sampai 8 tahun itu, di zaman Umar bin Khattab, Ibnu Khattab itu gaji guru yang anaknya 0 sampai 8 tahun itu gaji guru per bulannya kalau dikurskan ke rupiah sekitar 33 juta per bulan.
Kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sekitar 90 juta rupiah per bulan. Nah sekarang Bun, di negara barat orang menggunakan apa yang Islam anut, sementara kita melepaskan apa yang kita punya, gitu loh Bun. Menjadi guru PAUD, guru TK, guru SD sampai kelas 3, kelas 2 SD itu minimal nggak hafal 2 juz. Kenapa Bun? Makhrajul hurufnya harus benar-benar bagus. Kenapa? Karena Allah, nah gitu ya, Allah berikan ada 3 potensi parenting terbaik di umur 0, 7 tahun, 8 tahun. Gitu ya Bunda ya, yang Allah sebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, kata Allah, la ta'lamu nasyai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afida. Inti kita ngasuh anak kan cuma 3 ya Bunda ya, ayah ya, cuma 3 Bunda ya. Apa itu Bun? Yang 3 itu? Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afida. Inti pengasuhan, inti sekolah, inti rumah, inti kita menghebatkan anak kita cuma 3 kan itu Bun ya. Jaga dan hebatkan pendengaran anakmu, jaga dan hebatkan penglihatan anakmu, jaga dan hebatkan hati nurani anakmu. Selesai sudah. Itu parenting, itu pengasuhan. Gitu loh Bun. Nah, yang kenapa anak-anak di umur 15 tahun ke atas rusak luar biasa? Karena dirusak sama orang tuanya 3 hal yang Allah berikan di umur 8 tahun. Itu Bun. Pendengaran anak, mohon maaf Bunda, hanya sekedar mengingatkan saja ayah. Pendengaran anak di umur 7-8 tahun itu berapa dia mampu mendengar, menyimpan? Anak mampu menyimpan di umur 0,5 tahun itu lewat telinganya, dia mampu menyimpan per hari itu 6.000 kata-kata per hari. Bayangkan Bun, 6.000 kata-kata per hari. Terus kata-kata apa yang mau disimpan oleh anak-anak kita tergantung kepada prinsip kedua orang tuanya. Kalau dia mau dengerin TV, disimpan TV anak kita. Berapa lama dia simpan lamanya? 10 tahun lamanya disimpan Bun, lewat pendengaran anak. Di umur 7 tahun dan 8 tahun. Gak ada kehebatan yang Allah berikan di umur selain dari umur 7 dan 8 tahun. Bayangkan Bun ya, umur 0-7 tahun, di umur 0-5 tahun itu, anak mampu menyimpan lewat yang dia dengar itu, range itu sekitar 3.000, 4.000 sampai 6.000 kata-kata per hari. Jadi kalau teman-teman bapak ibu yang di sini punya anak 0-8 tahun, suami istri pun yang bercita-cita nanti kelak umur 15 dan 16 tahun anak saya menjadi seorang hafiz dan hafizah, sangat memungkinkan. Caranya gimana? Khatamkan berkali karena anak ibu anak ayah di umur 7 tahun. Khatamkan berkali-kali, nggak usah dihafalkan. Khatamkan dia berkali-kali. Karena semakin banyak dikhatamkan, semakin banyak dia simpan. Nah sekarang ayah dan bunda, sebenarnya kita menjadi susah kita dalam mengasuh mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena kita rusak di umur 8 tahun, gitu Bun. Karena kita nggak menjaga pendengarannya, nggak menjaga penglihatannya, nggak menjaga hatinya. Kita sambil ngasihin, sambil nonton TV. Jadi yang didengar sama anak apa? TV. Yang disimpan sama anak TV. Ayah bunda mau menyimpankan Ayu Ting Ting di umur 8 tahun, disimpan sama anak kita. Terserah sama kita mau simpan apa. Mau simpan via valen, disimpan sama anak kita. Mau simpanin Al-Quran, berjanjilah suami dan istri untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan berjanjilah suami istri, wahai adik, pagi dan sore kita minimal harus membaca Al-Quran supaya anak-anak kita menyimpan. Ada contoh kasus bunda, ayah, di sebuah sekolah nih ayah. Ini di PAUD, di sebuah sekolah di PAUD, ya. Itu sekolah di PAUD disyaratkan kepada gurunya memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, karena semakin ke bawah bunda pendidikan harus semakin, tadi yang saya bilang, semakin ke bawah pendidikan kirimlah orang-orang terhebat. Jadi kalau orang tua terhebat itu ada di umur 7-8 tahun. Kalau guru-guru terhebat itu ada di umur 7-8 tahun. Karena apa? Karena Allah, bukan yayasan, bukan masjid, tapi Allah yang punya semuanya ini, langit dan bumi ini, memberikan yang terbaik itu dia ada di umur 8 tahun. Rasanya dhaif kita, rasanya sombong sekali kita kalau Allah memberikan yang terbaik, kita nggak memberikan yang terbaik. Sombong nggak kira-kira bunda? Allah berikan yang terbaik kepada anak kita di umur 8 tahun, itu pendengarannya 6.000. Bunda mau ngomong apa aja 6.000 disimpan sama anak kita, itu Allah yang berikan. Nah sekarang kita nggak memberikan yang terbaik, itu kita menghormati Allah, mengagungkan Allah apa enggak? Gitu. Pada rasanya enggak, gitu bunda ya. Nah jadi bun, di sekolah ini yang saya contohkan ini, ini dicoba bun 6 bulan, nggak anak PAUD nih,
Anak PAUD datang, di sekolah itu nggak ada pelajaran tahsin, nggak ada pelajaran tahfiz Al-Quran selama 6 bulan. Tapi seluruh gurunya sudah dipastikan makhrajul hurufnya benar dan baik. Kemudian hafalannya 2 juz 30 dan juz 9. Nah sekarang 6 bulan itu dicoba juz 30. Anak-anak nggak ada satupun yang belum hafal juz 30, anak PAUD. Setiap pagi anak PAUD datang, kemudian assalamualaikum, dijawab sama ibu guru, pak gurunya waalaikumsalam, anak-anak gitu. Terus kemudian anak-anaknya bilang, aku boleh main nggak bu guru? Oh boleh. Anak-anak main. Apa pekerjaan bu guru dan pak guru? Murojaah hafalan juz 30 secara dijaharkan selama lebih 40 menit bunda ya. Jadi ini anak lari-lari, main-main, gurunya ada sekitar dia, yang ngelap kaca, yang nyusun balok, tapi murojaah juz 30. 6 bulan program ini dihentikan, 6 bulan. Kemudian kita ngecek ke anak-anak, apa yang terjadi di anak-anak. Saya nggak kuat menahan emosi sebenarnya bunda. Allah membuktikan kepada kita bahwa hampir lebih 90% anak-anak hafal juz 30 seperti makhrajul huruf bu guru dan pak guru. Gitu. Jadi ayah dan bunda yang dirahmati Allah, apa yang terjadi rupanya adalah sekitar 15 tahun yang lalu hampir seluruh ahli parenting dunia itu berkumpul di Denpasar, Bali. Baik yang beragama Majusi, Nasrani, Yahudi lain berkumpul. Apa yang beliau sampaikan di situ, yang mereka sampaikan, alhamdulillah waktu itu saya lagi ada di situ. Apa yang mereka sampaikan, seluruh dunia itu hanya ingin menyampaikan satu hal, bahwa kalau ingin memperbaiki dunia ini, perbaikilah anak di umur 7-8 tahun. Terus gimana cara memperbaiki? Semua agama mengatakan, mereka ahli-ahli itu mengatakan, satu syaratnya An-Nahl 78, selesai sudah. Gitu Bu. Yang Nahl 78 yang tadi itu bunda. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah itu. Jadi kalau mau menghebatkan anak ke masa depan itu, pegang An-Nahl ini. Kalau mau menjadi PAUD TK, guru PAUD, guru TK atau sekolah PAUD TK yang benar dan kemudian menghebatkan anak di masa depan, inti kurikulumnya adalah rujukannya ke An-Nahl 78. Karena memang Allah kasih fasilitas. Jadi bunda ya. Ya. Siapa yang memimpin ini? Tadi yang saya sebut, ayah. Ayahlah yang memimpin apakah rumah ini akan beli TV atau tidak. Itu ayah itu bunda. Qawwam itu bunda. Ayah yang memimpin kapan TV ini nyala, kapan TV ini nggak nyala. Karena bunda di umur 78 tahun TV bunda nyala, bunda memang secara sadar, ayah bunda secara nggak sadar itu nggak tahu bahwa anak sebenarnya nyimpen. Gitu tadi tuh bun. Nyimpen kata-kata yang tadi itu. Bayangkan nih bun ya, 6.000 kata-kata per hari. Kalau dikonversikan kepada ayat Al-Quran, sudah berapa ayat Al-Quran dihafal oleh anak kita? Kalau suami istri sepakat setiap hari itu baca Al-Quran sekian ayat. Ya, gitu ya bunda ya. Baik, ini contoh saja ibu ya. Contoh usia psikologis lebih maju dari usia biologis, ibu ya. Nah, jadi gimana caranya untuk menjadikan usia psikologis lebih maju dari usia biologis? Caranya adalah kita merujuk kepada cara Rasulullah SAW bagaimana mengasuh dan mendidik anak-anak, gitu ya bun ya. Nanti di umur berapa tuh bun? Di umur suksesnya anak kita itu di umur 9-10 tahun, lihatlah Anas bin Malik seperti apa, gitu bun ya. Suksesnya nanti anak berumur 16, 17, 18 tahun, lihatlah Usamah dan lain-lain ya. Nanti kita melihat. Baik, yang kedua kita bicara soal ayah ini karena ayat ini ya, ayat bunda yang bersemangat. Allah mengingatkan kepada para ayah, kepada saya dan kepada ayah semua, bahwa kitalah orang yang paling depan kelak kemudian hari, gitu ya bunda ya. Ya, suami-suami bunda lah yang nanti yang paling depan bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Ya, apa aja yang dipertanggungjawabkan karena anak itu amanah. Apa saja yang amanahnya itu? Ada dua ya bun ya. Dua ya bun amanahnya. Amanah yang satu kita sebut dengan amanah tubuh, sering orang menyebutnya dengan pertumbuhan, gitu ya bunda ya, ayah ya. Yang kedua adalah amanah non tubuh, sering orang menyebutnya dengan perkembangan, gitu ya ayah bunda ya. Kalau amanah tubuh itu gimana bun yang sudah kita lakukan? Suami bunda selalu bunda kalau suami berangkat kerja, bunda pasti tidak melepasnya dari dapur, gitu ya bun, gitu ya bunda ya. Jangan ngelepas suami, jangan bunda sampai tidak melepas suami, tidak memberikan dua hak suami seperti Bunda Hajar melepas Nabi Ibrahim. Karena bun,
secara psikologis kami ini, kaum laki-laki ini butuh penguatan, gitu Bun ya, butuh penguatan. Apa yang harus kami butuh penguatan itu ada dua Bun. Satu, kuatkan kami secara verbal, yang kedua kuatkan kami secara fisik, touching, pegang kami, elus kami, nah gitu Bun ya. Jadi kalau ada suami bunda yang berangkat kerja, maaf ya Bun, gitu ya. Saya nggak praktekkan, cuman saya takut di belakang nggak melihat ada yang tidur, biar saya lihat yang tidur. Jadi kalau pertumbuhan Bun, gimana caranya pertumbuhan? Pertumbuhan gimana Bun? Apa yang harus kita jaga? Satu ya Bun ya, ketika suami bunda berangkat kerja, bunda ke depan, ya ke depan ya. Dek mau berangkat kerja nih dek, kalau lagi di dapur matiin kompor. Jadi jangan dek mau berangkat kerja dek, jadi di dapur ya bang, hati-hati bang, gitu. Ntar kereta ngambang nggak nih, hati-hati ya gitu. Sesungguhnya itu nggak menguntungkan buat laki-laki secara psikologis ya Bun ya. Karena apa tadi saya sampaikan, laki-laki kami ini butuh dua penguatan ketika kami keluar dari rumah. Satu, penguatan secara verbal, yang kedua penguatan secara fisik. Jadi kalau begitu bunda ke depan, ya bunda ke depan. Apa yang bunda mau lakukan? Pegang tangannya, ya. Kalau dia nggak mau dipegang tangannya, ditarik itu tarik lagi, nah, gitu Bun ya. Karena ini kalau ini kenapa sih dek kamu pegang tangan aku tumben? Karena memang begini tadi pengajian begini, ya gitu ya. Ya Bun ya. Butuh nih Bun, kami laki-laki butuh fisik Bun, ya butuh fisik, butuh touching, butuh skin to skin. Ini butuh nih Bun, ya. Jadi pegang tangannya. Yang kedua apa Bun? Kuatkan dia secara verbal. Jadi kata As-Shalabi, Dr. As-Shalabi mengatakan bunda jangan kurang-kurang 4 kali ngomong sayang sama suami, walaupun ngomongnya tegang gitu ya, misalnya gitu. Tapi jangan kurang-kurang, mau dia terima mau enggak terserah abang, gitu ya. Secara teori aku udah ngelaksanain, gitu ya. Jadi pegang tangannya apa Bon? Pegang tangannya, lihat matanya, jangan lihat ke orang lain. I love you bang, jangan, gitu ya. Gitu. Lihat ke mata suami, kuatkan bahwa ada orang yang mencintai. Satu ya Bun, satu, laki-laki itu Bun sebenarnya sangat lemah Bun. Dia harus dikuatkan bahwa ada orang yang mencintai dirinya. Karena self concept kami nggak begitu kuat, ya. Jadi sampaikan kepada para suami bahwa aku mencintaimu, ada orang yang mencintaimu sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi I love you so much, gitulah, gitu ya. Kalau ada suami yang nggak ngerti, bahasa yang lain aja juga boleh, gitu kan ya. Terus apa yang mau bunda sampaikan ke suami? Urusannya sama ini. Apa yang bunda sampaikan ke suami? Abang, hati-hati di jalan. Ya, oke, hati-hati di jalan. Terus apa lagi? Abang, urusannya sama pertumbuhan anak. Aku sayang sama abang. Aku pengen abang nanti gampang menjawab semua pertanyaan Allah di yaumul hisab. Jangan pernah bawa sesuatu yang syubhat dan haram pulang. Itu penting nih Bun. Ya, penting ya Bun ya.